Pak, sakit lewat Pak. Entah asal usulnya dari mana, seperti itu teman. Ini juga ada kedai ya, kedai khas Bali teman, atau warung khas Bali. Ini juga sudah ditimbun ya, ini ditimbun sama koral-koral teman, sudah diperhalus kayak gini. Kemungkinan nantinya bakal diaspal ini ya. Weh, masuk rek. Bismillah, selamat siang buat teman-teman semuanya ya. Kembali lagi dengan saya di Warna-Warni Banyuwangi. Nah, ini teman, kita sekarang berada di Kecamatan Blimbing Sari ya. Ini saya di kawasan Bandara Banyuwangi teman, dari arah timur mau menuju ke arah barat ini ya, ke arah Rogo Jampi. Nah ini teman, jadi kita bakal jalan-jalan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Blimbing Sari. Nah ini jadi desa apakah yang akan saya tuju kali ini teman? Silakan dinikmati saja perjalanan saya menuju ke sana, karena ini juga sudah tidak jauh ya dari tujuan saya teman-teman. Ini perjalanan menuju ke arah barat ya. Ini kita sudah sampai di daerah Dusun Tegalwero ya teman. Dusun Tegalwero ini. Nah ini Dusun Tegalwero yang rumahnya di sini teman, monggo absen-absen dulu, dan semoga ini juga jadi referensi dan informasi buat teman-teman yang lagi kangen ya, atau pengen tahu untuk suasana desa-desa yang ada di Banyuwangi, terutama untuk suasana jalur-jalurnya ya, untuk infrastruktur jalanannya ada perkembangan apa saja lah ini teman. Silakan dinikmati perjalanan kita ini ya. Wih, ada truk ini borek truk. Ini kita minta jalan dulu, oke. Ini ada pertigaan teman-teman, yang ke kanan ini ke arah Banyuwangi atau ke arah Alam Indah Lestari ya. Jadi kita ambilnya yang lurus saja, yang ke arah Rogo Jampi. Ini kita lurus ya. Yang ke arah Rogo Jampinya teman. Wah ini ya, ada gambar-gambarnya ini. Selamat jalan ini. Ini suasananya teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal jalan-jalan di desanya ya. Karena nantinya teman-teman ya, menurut informasi yang saya dapat ya, ini akan ada desa baru di Kecamatan Blimbing Sari ya, di Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Nah ini kita bakal melihat untuk perkembangannya ya, nantinya yang akan dijadikan desa, untuk suasananya seperti apa. Nah ini teman, silakan dinikmati. Kita ambilnya yang ke kiri ya, ini yang ke kanan ke arah Rogo Jampi, kita ambilnya yang ke kiri teman-teman. Ini ya, dari Daipong ini ya, Daipong Resto ini, kita ke kiri. Wah ini rumahnya siapa ini? Bagus banget teman, kayak model-model Eropa ya. Wah, semoga nanti saya bisa buat rumah kayak gitu teman, yang enak ya, yang nyaman lah itu teman. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman semuanya ya, selalu diberikan kesehatan, amin. Ini daerah pabrik beras ya, Padi Nusantara teman, sebelah kiri ini ya, di Desa Watokebo. Karena kita sudah sampai di Desa Watokebo teman. Ini lapangannya ya, lapangan sepak bola Desa Watokebo teman. Ini kita bakal jalan-jalan di sini untuk melihat suasana desanya teman ya. Nah jadi untuk desa barunya teman, nantinya adalah pemekaran dari Desa Watokebo ya. Nah jadi sebelah mana yang nantinya bakal jadi desa mas? Lah ini kita bakal menuju ke sana ya, ke desa yang nantinya akan dijadikan desa baru teman, yang ada di Kecamatan Blimbing Sari ya. Jadi di Banyuwangi ini teman ya, untuk 2025 ini untuk agendanya itu ada beberapa desa baru teman ya, tapi nggak tahu lagi untuk peresmiannya itu di tahun ini apakah di tahun depan teman ya, atau nanti kita bakal menunggu update-annya ya, updatean terbarunya. Jadi kita bakal melihat untuk suasananya terlebih dahulu teman ya, desa yang akan dijadikan desa baru di Banyuwangi ini ya. Jadi ini adalah salah satu ya. Jadi ada beberapa teman ya, ada beberapa desa baru nantinya di Kabupaten Banyuwangi. Nah salah satunya ini ya, yang saya kunjungin ini teman. Ini juga biar buat jadi gambaran ya nantinya. Kalau teman-teman penasaran, wah desa barunya gimana sih? Nah ini ya, silakan dinikmati saja. Ini daerah kantor Desa Watokebo ya. Ini teman,
Sebelah kanan sini adalah kantor Desa Watokebo. Ini nih gentengnya baru itu. Ini kantor Desa Watokebo ini. Jadi ini adalah desa induknya, teman. Nanti kita bakal menuju ke pemekaran desanya ya. Desa mana? Lah ini silakan dinikmati saja perjalanan saya ini, teman. Wih, ada truk rek. Beleduk ini. Waduh. Jadi buat teman-teman yang berkeliaran di luar rumah ya, apalagi naik motor, wah ini wajib pakai masker ya, teman. Kalau bisa pakai kacamata ya, biar beleduknya nggak masuk ke hidung maupun mata, teman. Untuk kesehatan juga ya, apalagi untuk cuaca di Banyuwangi ini lagi panas menteng-mentengnya, teman ya. Jadi subuh juga, teman ya. Subuh itu sekarang jam 5 itu padang banget, teman. Biasanya itu kan masih agak surup-surup gitu. Nah sekarang ini jam 5 subuh itu wis terang benerang, teman. Wah, ini makanya cuacanya menteng-menteng kayak gini ya. Ini suasananya. Woi, awas. Ini ada pertigaan, teman, yang lurus nanti ke arah ini ya, ke arah Patoman. Jadi kita ambilnya yang ke kanan ya. Kita menuju ke arah desa barunya. Nah ini kita ke kanan ya, sebelah sini. Jadi ini masih belum sampai di desa barunya ya, yang nantinya akan dijadikan desa baru, teman. Jadi apa sih yang mengakibatkan untuk pemekaran desa? Nah ini, teman. Jadi ada beberapa faktor sih, teman ya. Ada apa? Kayak luas wilayahnya itu sudah seamban-amban, luas banget ya. Jadi kayak administratifnya, teman ya, itu biar nggak susah nantinya, kayak kesehatan, kayak pelayanan sosialnya, teman. Nah ini biar tidak terselisihkan, teman ya, seperti itu. Jadi itulah ya mungkin beberapa alasan untuk pemekaran desa ya. Jadi masalah administratif juga, teman ya. Jadi luas wilayahnya juga ya. Dan juga untuk jumlah penduduknya ya. Kemudian untuk sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya. Faktor-faktornya banyak banget, teman ya. Untuk menjadikan pemekaran desa seperti itu. Terutama untuk pelayanan sosialnya ya, dan juga kesehatan ya, sebagai lain-lainnya, teman, biar nggak tersisihkan seperti itu ya. Wih. Oh, ini untuk jalanannya, teman. Jadi untuk jalanan di sini ini juga sudah paving baru ya ini. Aduh, nih pavingnya seperti ini. Jadi ini adalah jalan desa dan juga jalan di pertaniannya, teman ya, di sini. Ini juga terdapat lampu jalannya, teman. Pavingnya geronjal. Ini ya, kita melewati persawahan, teman ya, di sini. Menikmati suasana keindahan dari persawahan di Desa Watokebo di Kecamatan Blembing Sari ya. Jadi jangan salah, teman, karena di Banyuwangi itu ada dua kalau nggak salah. Watokebo yang di Wongsorejo sama Watokebo yang di sini, teman, untuk desanya ya. Jadi jangan sampai salah nantinya. Ini juga proyek baru ya, pelengsengannya, teman. Ini ditinggikan supaya untuk airnya itu nggak masuk ke jalan, teman. Jadi untuk jalanan nih, infrastruktur jalan itu lebih awet ya, seperti itu. Apalagi untuk jalanan nih di pinggir sawah atau di pinggir perairan kayak gini, nah ini jadi gampang sekali atau mudah sekali untuk jalanan itu rusak, teman ya, atau amblas ya. Makanya untuk beberapa jalan di persawahan, teman, atau di tanah-tanah gerak biasanya itu di paving ya, maupun dicor kayak gini, dicor ataupun di paving kayak gini, teman ya, seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi nantinya kerusakan di infrastruktur jalanan nih, seperti itu. Ini kita ke kanan. Ini ya suasananya. Wih, ada manuk kuntul itu.
burung kuntul teman. Nih, kalau di rumahnya teman ini namanya apa ya? Ini kalau di sini namanya kuntul teman. Kuntul ini lagi mempersiapkan lahan untuk penanaman padi ya. Karena di sini juga teman ya, ini sebagai salah satu apa namanya? Apa ya? Lumbung padinya Banyuwangi teman. Nah, ini ya. Wih, sabrangnya rek. Wah, enak iki digodok apa dibakar itu. Wah, sedep rasanya. Ini juga sudah ditanami ya sebelah sini. Wah, mantap. Semoga hasil panennya melimpah ya, dan selalu dijauhkan dari hama-hama pertanian teman, amin. Nih suasananya mantep. Ini nanamnya di apa namanya, di kentengi teman ya, dikasih benang itu loh biar lurus. Sekarang kan untuk pemanenannya pakai ini teman, apa, pakai kombin ya, modernisasi teman. Jadi supaya mempermudah untuk pemanenannya, makanya dibenangi biar lurus nantinya ya. Jadi kalau nyemprot juga enak ya jalannya, biar gak nyantol-nyantol ya. Ini oke teman, nah ini kita sudah sampai di desanya yang nantinya bakal jadi desa baru ya. Ini kawasan Gomo Agung teman, Gomo Agung Talang ya. Ini wih. Ini dusun Gomo Agung di desa Watokebo. Tapi nantinya ya yang dijadikan desa namanya itu Glondong teman ya, yang berada di sebelah timur ya, dekat dengan pantai. Nah ini jadi nantinya kalau sudah jadi desa baru teman, untuk sumber daya alamnya di desa Glondong ini ya, ini bakal wah luar biasa ya. Jadi ada pantai, ada alamnya seperti ini, pertanian, wih sembarang kalir teman, dan juga nantinya bakal mempunyai kampung Bali teman ya, seperti di Patoman. Wah ini luar biasa ini. Jadi kekayaan alamnya ya, terus keseniannya ya, kebudayaannya teman di sini banyak sekali ya. Ini kita bakal melihat untuk suasananya ya, terutama untuk infrastruktur jalanan nih teman. Nah ini wih. Nah ini ya untuk suasananya. Kita bakal jalan-jalan dulu menikmati suasana desa yang nantinya bakal jadi desa baru di Banyuwangi ini teman. Desa Glondong ya, tapi nggak tahu lagi ya nantinya bakal desa Glondong apa desa desa Gomo Agung teman. Wah ini silahkan komen saja nantinya. Wah ini kayaknya mau panen kelapa ini, karena di sini juga teman ya, di Gomo Agung ini itu sebagai sentra pengrajin gula merah teman ya, gula merah rumahan dari pohon kelapa kayak gini ya. Jadi diambil nirahnya juga ya, seperti itu. Nah ini juga paving baru teman di sini ya. Alhamdulillah ini. Semoga nantinya ya sebelum jadi desa, untuk infrastruktur jalanan ini sudah siap semuanya teman, amin ya. Jadi untuk menunjang kelancaran perekonomian teman ya, lalu lintas ataupun sekolah-sekolah ya teman, seperti itu. Wah ini di paving ini rek, ini bisa lewat nggak ya? Wih. Pak, sakit lewat Pak. Oh, G. Mày tặng ghê. Enggak Pak? G. Ini teman ya, lagi proyek pemavingan teman, semoga lancar ya. Ini juga ya untuk irigasi juga sudah diperbaiki semuanya teman. Wah mantap banget ini. Ini ya jalan-jalan masuk kecil-kecil juga sudah dipaving semua teman. Tuh di dalam sana itu, wah luar biasa. Ini juga aspal baru ya di sini. Wah persiapannya luar biasa, keren ini. Mantap ini ya. Jadi masih hitam sekali teman ini untuk jalanan nih. Woi, apa itu? Ya cocok. Melaku.
Ya. Ayo. Itu teman saya SD itu. Sudah pada nikah semua, punya anak lah. Saya sendiri yang belum ini. Aduh. Ini ya tinggal sedikit lagi teman ini untuk jalurnya belum diperbaiki ya ini. Wah ini, wih. Ini juga paving baru teman. Wah mantap rek. Masih kinyis teman ini pavingnya. Lah di sini dulu ini teman lapangan sepak bola ya dulu ya. Tapi sekarang sudah ditanamin sama jagung ini. Untuk lapangan yang baru teman setelah ini itu di sana ya, di daerah Gelondong. Ya semoga saja nggak ditanami jagung ataupun disingkal ya. Soalnya ini dulu juga lapangan teman, tapi sekarang sudah alih fungsi ya. Jadi tanaman teman, jadi pertanian. Wah. Ini. Ya suasananya seperti ini teman. Untuk jalanannya ya sudah mulai ada perbaikan teman. Karena di situ tadi untuk jalanannya sudah berpuluh-puluhan tahun teman ya. Itu jalannya Masya Allah. Jalannya batu-batuan teman. Nah semoga saja dengan adanya pemekaran desa ini teman, untuk perkampungan di sini atau desa barunya nantinya akan berkembang pesat teman ya, amin. Nih suasananya. Ini ya. Jadi di sini juga teman ya. Ini setiap bulan Maulud teman, itu pasti diadakan festival teman ya. Festival Jodang ya, miniatur masjid teman. Jadi satu-satunya yang ada di Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi untuk sektor pariwisata ya di sini juga sangat luar biasa teman. Ini juga mulai pulang sekolah ini adik-adiknya ini. Nih kita menuju ke arah timur teman. Ini kita sudah sampai di kawasan Gelondong ya, yang nantinya bakal dijadikan sebagai desa ya, atau sebagai pusat desanya ya, atau ibu kota desa teman ya, ibu kota desa di sini seperti itu. Ibu kota desa. Ini ya kita ke kiri. Jadi kita bakal menuju ke kawasan Kampung Bali teman ya. Kampung Bali yang ada di Gelondong sini. Jadi kita bakal jalan-jalan di sektor pariwisatanya juga nantinya ya. Jadi teman-teman juga biar tahu kenapa kok mau bikin desa baru ya, atau pemekaran dari desa Wotukebo lah ini. Jadi ada beberapa faktor ya yang saya jelaskan tadi teman ya, di awal tadi ya, seperti ini. Jadi desanya juga luas, makanya dijadikan desa baru ya, atau diadakan pemekaran teman ya, supaya untuk sektor-sektor seperti kayak pelayanan sosialnya biar lebih rata teman, seperti itu. Ini ya, ini adalah pura di Amertasari atau di Gelondong teman. Kita ke kanan ya, ini kita masuknya dari sini teman. Ini ya, jadi ini adalah jalur menuju ke Kampung Bali yang ada di sini, ataupun tadi ya dari pertigaan tadi lurus saja nggak apa-apa, bisa teman. Tapi saya lewat sini ya, supaya nanti keluarnya itu dari sana lagi teman ya. Terus kita bakal melanjutkan ke arah di kawasan sektor produksi gula merahnya teman ya. Ini suasananya ya. Jadi memang luas banget teman ya untuk wilayahnya ini, untuk wilayah desa Wotukebo ya. Makanya akan diadakan pemekaran desa ya. Jadi supaya untuk pelayanan desanya itu merata nantinya teman ya, biar nggak ada selisih-selisihnya ya, seperti itu. Nah ini ya, kita sudah masuk di kawasan Kampung Balinya teman. Ini kita ke kiri. Untuk jalanan di sini juga sudah bagus semuanya teman ya, sudah berpaving, alhamdulillah. Seperti ini ya, nantinya bakal punya Kampung Bali seperti di Desa Patoman teman, kayak gini. Wah luar biasa. Nantinya juga bisa dibuat untuk
wisata kebangsaan teman. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi untuk infrastruktur dari rumah-rumahnya teman ya, ataupun arsitekturnya itu Bali teman ya di sini. Dan juga di sini untuk mayoritasnya ya ini umat Hindu dari Bali teman, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali. Ini ya. Nih, keren banget teman di sini. Ini kita ke kiri ya. Wih. Nih ya untuk suasananya. Mantap. Jadi untuk study tour weda ini ya di sini. Untuk penelitian juga biasanya mahasiswa ya, kayak KKN gitu teman. Itu biasanya itu ya ini datang ke daerah-daerah seperti ini teman ya. Untuk penelitian ya, entah asal usulnya dari mana seperti itu teman. Ini juga ada kedai ya, kedai khas Bali teman, atau warung khas Bali. Jadi lengkap sekali di sini teman. Ini kita ke kanan ya. Nih hijau-hijau teman ya, masih alami di sini. Nih ya, jadi pura-puranya luar biasa bagus teman ya, gede-gede ya, Merajan teman ya. Nah ini ada pertigaan teman, yang ke kiri ke arah pantai ya. Jadi kita ambilnya yang ke kanan ke arah jalan gedenya lagi teman ya, seperti ini. Hai. Ini teman ya. Ini juga adik-adiknya lagi pulang sekolah ini ya. Nih suasananya. Jadi untuk jalanannya teman ya, di sini berpaving semuanya, luar biasa. Ini juga miniatur masjidnya teman di sini. Jadi di setiap bulan Maulud ya. Wah ini ada bus ini rek. Bus apa ini? Bus liburan. Nyantol. Woi nyantol woi. Nyantol Kang. Wah, lewat endi mau yo? Bayo. Weh, dawa apa bisa nyantol. Bus pariwisata. Nyaman, weh, mantep. Bus pariwisata ini. Ada acara kayak ya. Wih. Ya, suasananya memang luas banget teman untuk daerahnya di sini. Ini ya, ini adalah kawasan gula merah teman ya di sini ya. Ini sebelah kiri saya ini pohon-pohon kelapanya. Ini juga diambil buahnya juga teman ya. Yang tua sama yang muda teman. Kalau yang muda ya biasanya dipakai untuk es ya. Kayak es degan gitu teman ya, es kelapa muda ya. Kalau yang tua ya ini biasanya itu dipakai buat minyak juga ya, minyak kelapa teman. Dan juga olahan-olahan lainnya ya. Jadi bermacam-macam lah. Jadi pohon kelapa itu wes manfaatnya luar biasa teman ya. Semuanya itu bisa dipakai teman.
Aduh. Ini kita lurus. Ini pustu ya, puskesmasnya teman ya. Puskesmasnya sudah ada juga. Ini sekolahan ya, SMP 1 Blimbing Sari teman ya, SMP negeri. Ini kita ke kiri teman. Ya, untuk suasananya seperti ini, luar biasa sekali. Tuh. Jadi di sini tuh perkebunannya teman ya. Itu mayoritas ini teman, apa komoditasnya ini kelapa teman ya. Ini ya untuk lapangan gelondongnya. Weh, disingkal teman. Ternyata disingkal teman untuk lapangannya, lapangan gelondong teman. Wah, ini kenapa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa itu kok disingkal? Dibajak teman, dibajak sawah itu. Apa mau ditanemin ya? Berarti sudah nggak punya lapangan lagi ya? Wah, ini ya suasananya teman, silakan dinikmati saja perjalanan kita ini ya, menikmati suasana sebelum jadi desa ini teman ya, atau jalan-jalan di desa baru ya, ini calon desa ini, entah nanti namanya desa Gelondong atau desa Wogomo Agung. Wah, ini kita tunggu saja update-nya teman ya. Ini kita ke kanan ya, di sini. Nah, ini untuk jalannya kita ke kanan dari sini. Ini teman ya, ini kita ke kanan. Nih dari jalur paving ini ya, kita bakal jalan-jalan di dalam-dalamnya juga. Ini untuk suasananya ya. Wih, masuk di kebun kelapa ini. Itu ya, kelapa tok di sini. Wih. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu untuk cara produksi gula teman ya, atau pembuatan gula merah dari kelapa, lah ini teman-teman bisa datang saja ke Gomo Agung teman, untuk belajar ya, atau untuk melihat suasana. Lah ini teman, suasana pembuatan gula merah. Gula merah dari kelapa ya, merah kelapa teman. Ini kita lurus. Wah, ini juga baru teman jalannya. Wih, paving baru ini. Wah, maulus. Weh, masuk ini. Ya ini yang saya suka. Jalanan-jalanan sudah mulai diperbaiki semuanya teman di sini. Jalan masuknya ya. Ini kawasan kelapa teman. Wih. Nah, ini habis ngambil merah ini teman ya, seperti ini untuk suasananya. Habis deres ya, itu namanya deres teman. Wih, aduh. Ini suasananya ijo-ijo ya, seneng lihat ijo-ijo kayak gini teman. Asri banget ini. Tapi yang takutnya ini kalau pas musim hujan teman, sama musim angin, wah ini kalau rumahnya di tengah-tengah pohon-pohon kayak gini teman, nanti yo bakal dak dikduk gitu yo. Mungkin kalau warga sekitar sini juga sudah biasa ya. Ini seperti ini untuk suasana nih. Tapi kalau pohon kelapa teman ya, itu terkenal kuatnya teman. Jadi terkena angin kayak apa ya, itu walaupun sudah miring-miring banget teman ya, kena angin itu tetap nanti bakal kembali lagi teman ya. Jarang patahnya teman ya. Pokoknya kemungkinan patahnya itu sangat, persenannya kecil banget teman ya. Jadi kekuatan pohon kelapa itu sudah
tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa teman ya. Ancen luar biasa. Mungkin yang jatuh ya ini pelepah-pelepahnya gitu, yang kering-kering teman ya. Sama kayak complungnya ya, beluluknya gitu. Yang dimakan sama bajing-bajing gitulah ya. Apa cowot dimakan tupai lah itu teman. Jadi namanya itu wis aneh-aneh ya, tupai itu wis ada namanya bajing, cowot, wis sembarang ada teman. Ini pohon kates ini, kebun-kebun kates. Woi hati-hati. Waduh. Wah, ada rumah baru ini, mantep. Ini ya suasananya teman, luar biasa sekali. Wah, ini perjalanan panjang kita ya. Ini berkeliling beneran nih. Ini kita ke kanan teman, karena kalau ke kiri itu sudah masuk di wilayah desa Gintangan ya. Jadi kita ambilnya yang ke kanan, yang masih masuk di desa Watukebuh ya. Ini ada patung macan teman. Kita ke kanan ya. Jalan dialihkan, ada proyek perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Oh ini teman. Wah, masuk ini. Wah ini teman. Ini juga sudah ditimbun ya ini. Ditimbun sama koral-koral teman. Sudah diperhalus kayak gini. Kemungkinan nantinya bakal diaspal ini ya. Wah, masuk rek. Jadi perkembangan jalanan nih teman di sini. Ini seperti ini. Ini sudah ditimbun sama koral-koral ya. Koral-koral untuk pengaspalan. Wah ini alhamdulillah ya. Sampai mana ini untuk perbaikannya kita lihat ya. Karena di sini juga teman ya, untuk jalanannya sudah berpuluh-puluhan tahun teman. Jalanan itu rusak. Dan sekarang ini alhamdulillah ya, jalanannya sudah akan dilakukan pengaspalan. Wih, luar biasa ini rek. Ini ya. Mungkin ini juga adalah salah satu persiapan ya untuk menunjang terjadinya desa baru teman. Wah, jadi untuk infrastruktur jalan-jalan desa nih ini mulai diperbaiki teman ya. Masuk ini rek, keren. Wah ini, wih luar biasa. Wih jauh juga ya. Nih teman, wih jauh juga teman. Oh tapi di depan sini sudah sudah dilakukan pemavingan teman. Nah ini ya, weh masuk ini. Yang sebelah sini dipaving teman. Weh keren rek. Itu masya Allah luar biasa ini teman. Weh sip. Masuk ini. Sudah dipaving kayak gini teman. Weh, semua aku lihat delok perkembangan desa kayak gini tuh. Kalau gini kan enak ya nantinya. Jadi memperlancar perekonomian desa juga teman ya. Jadi untuk lalu lintasnya ya, entah kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sekolah ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari itu dengan jalanan yang baik kayak gini juga nanti bakal lancar ya untuk perkembangannya juga teman, seperti itu. Oke. Mungkin untuk video kali ini teman kita akhiri di sini karena juga sudah jauh juga ya juga sudah lama sekali untuk durasinya. Mungkin untuk video kali ini kita akhiri di sini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya supaya tahu untuk perkembangan desa di Banyuwangi itu seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang lagi kangen ya dengan suasana di desa ini teman. Semoga ini jadi obat kangen buat teman-teman semuanya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya di Warna-Warni Banyuwangi. Masuk ini, soalnya itu sudah jalan kita tadi teman ya, itu di depan.